Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuti Erma Karisma. Kali ini sama dengan orang tua salah satu murid SD kelas 3. Nah, perkenalkan nama Ibu. Nama saya Ana Nur Andriani. Kemudian, apakah Ibu sebagai ibu rumah tangga atau bekerja? Saya bekerja. Nah, saya akan melakukan wawancaranya ya, Bu. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai pembelajaran online? Pembelajaran online itu pembelajaran yang diselenggarakan sekolah, di mana tugas-tugasnya dikirim melalui WhatsApp atau aplikasi-aplikasi lain. Apakah anak Ibu melakukan pembelajaran online? Iya, Biasanya aplikasi apa, Bu, yang digunakan? WhatsApp. WhatsApp saja. Iya, Apakah aplikasi tersebut mudah dioperasikan? bisa. Lalu, apakah ada kendala selama anak melakukan pembelajaran online? Kendalanya dari materi yang disampaikan oleh gurunya itu menurut saya kurang banyak, kurang jelas. Kemudian anak-anaknya itu juga masih perlu diarahkan dalam pembelajarannya itu juga. Nah, kemudian biasanya pembelajaran online ini mulainya pukul berapa, Bu? Pukul 7, absen pukul 7, kemudian soalnya kadang masuknya setengah 8. Untuk pembelajaran kedua jam 9-an. Biasanya sampai pukul berapa? Jam pembelajaran selesai biasanya dikasih batas waktu pengumpulan soal itu jam 11. Lalu, bagaimanakah tingkah laku anak saat pembelajaran online? Ya seperti tadi perlu diarahkan karena kadang anak itu masih belum paham, oh ini sudah dikasih soal sama gurunya, dia harus mengerjakan. Kadang masih harus perlu, ayo ini udah dapat soal, kamu harus kerjakan. Nah seperti itu, jadi tidak langsung dia tahu, oh udah dapat soal harus dikerjakan, udah gini, belum tahu. Jadi masih perlu pengarahan dari orang tua. Ya, jadi peran orang tua itu sangat penting ya, Bu ya. Iya betul sekali. Kemudian, apakah pembelajaran online ini memberatkan Ibu sebagai orang tua atau wali murid? Bagi saya iya. Kenapa, Bu? Karena penjelasan dari guru tadi kurang jelas, kemudian anaknya juga bisa jadi seperti saya ini kan ditinggal bekerja anaknya, jadi bisa jadi sistem online-nya ini disalahgunakan misalnya untuk bermain apa, dibuat ngegame ya salah satunya itu. Lalu, bagaimanakah pendapat Ibu mengenai materi atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Kurang jelas juga materinya, kurang mungkin tidak semua ya, cuman pas kebetulan anak saya ini menurut saya gurunya itu kurang mengeksplor gimana supaya alat didiknya itu lebih jelas gitu ya. Mungkin ya kendalanya juga dari penyampaian video, misalkan di videonya itu kadang anak kan juga cepat nyantol, ada juga anak yang kurang nyantol. Nah itu mungkin gurunya kurang mengeksplor kemampuannya ya untuk bisa anak didiknya itu lebih paham. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin juga keterbatasan dari sistem online ini, tidak bisa ketemu anaknya langsung. Itu bagaimana, Bu? Tugasnya yang lebih seringan dari LKS. Kadang juga dikasih tugasnya sedikit, kadang ya banyak. Jadi tugasnya itu cenderung untuk mengerjakan soal terus ya, mengerjakan soal terus. Kalau praktek mungkin kan cuma olahraga, kemudian kalau seperti kayak kerajinan, membuat apa itu masih belum. Kemudian, apakah anak Ibu mengalami perubahan tingkah laku saat pembelajaran online? Ya, lebih sering mungkin lebih itu tadi, menyalahgunakan kegiatan online. Seperti saya misalnya harus memantau anak saya setiap
kali pulang kerja, apakah dia sudah mengerjakan tugas, apakah dia tadi selama saya tinggal kerja itu bermain. Nah biasanya itu lebih banyak bermainnya daripada mengerjakan tugas seperti itu. Nah, kemudian bagaimanakah pendapat Ibu mengenai pembelajaran online ini terhadap pemahaman yang diterima anak? Kurang efektif. Mungkin kalau anaknya yang sudah memang pinter ya langsung nyantol gitu mungkin enggak masalah. Nah tapi kalau anak-anak yang butuh pengarahan dari orang tua, kemudian masih harus menjelaskan 2 kali 3 kali penjelasan baru paham, itu yang menurut pembelajaran online ini kurang efektif. Nah, kemudian biasanya apa saja yang Ibu lakukan dalam memantau anak belajar selama pandemi ini? Setiap misalkan dia dapat soal harus dikumpulkan dengan batas maksimal waktu gitu ya. Pas saya kondisinya kerja dan saya sudah ada di tempat kerja, lebih seringnya saya telepon setiap kali. Oh sudah jam segini, anak saya sudah selesai kerjakan apa belum, saya telepon. Apakah sudah selesai atau belum? Nah kalau belum selesai saya yang oprak-oprak, biasanya seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan tugasnya itu tidak dikumpulkan melalui HP tadi, misalkan dikirim foto, tidak dikirim foto gitu, pas pulang kerjanya baru saya udah selesai belum. Nah seperti itu. Kemudian apakah harapan Ibu terhadap pembelajaran online ke depannya? Ya kalau saya sih menunggunya tidak online lagi. Ya, Semoga pandemi cepat berakhir, amin. Semoga keinginan saya sih meskipun kini masih bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka ya, meskipun misalkan tidak semua full bisa masuk, jadi misalkan satu kelas ada 40 orang, nah dibagi jadi berapa pertemuan untuk berapa orang seperti itu, biar anaknya juga tidak terlalu bosan di rumah, terus tidak bertengkar terus sama ibunya. Seperti susah suruh belajar. Iya sangat. Ya, kemudian yang terakhir, apakah ada perubahan prestasi anak saat pembelajaran tatap muka dulu dan pembelajaran online saat ini? Bagaimana perubahan prestasinya? Kalau dinilai lebih bagus online karena kan lebih sering dibantu dengan jawaban-jawaban dari orang tua. Ya kan kalau tatap muka langsung otomatis guru bisa menilai langsung anak itu paham apa enggak, kemudian nilainya juga murni dari anak itu sendiri, ya kan kalau di sekolah. Nah kalau di rumah kan otomatis apa bu, otomatis kan ibunya juga bantu jawab pertanyaan-pertanyaan itu, entah itu mengerti apa enggak anaknya. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai anak SD kelas 3. Adik namanya siapa? Rahmat Zakia. Rahmat Zakia. Apakah dia melakukan pembelajaran online? Ya, Lalu dalam pembelajaran online, aplikasi apa yang digunakan? WhatsApp. Apakah adik senang dengan pembelajaran online? Tidak, Kenapa aku nggak suka? karena tidak bisa ketemu teman. Penjelasan guru kurang. Kurang jelas. Lalu pembelajaran online ini berlangsung setiap hari atau beberapa hari saja gitu? Setiap hari. Jadi nggak pernah masuk ya? Ya. Online terus? Ya. Ya. Biasanya mulainya jam berapa? Jam 7 dan jam 8. Kemudian selesainya jam berapa? 11. Jam 11. Udah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara kali ini. Sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.